wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Dr. Tirtoswondo M. Hum. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Dikdar Gumun. Yang kami hormati Ibu Sri Mulyani Eskom selaku Instruktur Dikdar Gumun 5 Kiai Pandanaran dan seluruh peserta yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 3 Dikdar Gumun 5 Kiai Pandanaran memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rias Anggun Satriana SPD sebagai host. Untuk moderator kami ada Ibu Riadotus Sa'diah SPD. Dan presenter kali ini ada Ibu Persita Pupung Haryadi SPD yang akan mempresentasikan materi berjudul struktur dan fungsi sel. Baik Ibu Ria, silakan memandu jalannya presentasi pagi hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Rias Anggun Satriana SPD atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam acara Pikon pagi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya Riadotus Sa'diah, Sarjana Pendidikan. Saya akan memandu jalannya presentasi dari Ibu Persita Pupung Haryadi SPD. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama, Persita Pupung Haryadi SPD. Tempat tanggal lahir, Sleman, 15 November 1992. Beliau tinggal di Keronggahan 2, RT 1, RW 6, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Saat ini bekerja di SMA Negeri 1 Melati, Sleman, Yogyakarta, sebagai guru biologi. Quotes. Di ilmu biologi, saya dapat belajar mengenai artinya bersyukur. Bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semesta ini dengan rancangan yang luar biasa. Guru merupakan wadah saya untuk berbagi mengenai ilmu kehidupan, menjadi salah satu agen bawa perubahan bagi setiap insan yang ditemui. Pada pagi hari ini, Ibu Persita Pupung Haryadi SPD akan materi tentang struktur sel. Pembelajaran biologi memiliki karakteristik yang khas, terutama pada objek yang dipelajari dan diamati di tingkat sekolah. Beberapa objek dalam bidang biologi ada yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Di masa pandemi ini, siswa tidak dapat melakukan praktikum secara langsung. Nah, bagaimana cara mengamatinya? Mari kita simak presentasi dari Ibu Persita Pupung Haryadi SPD. Sebelumnya, Pikon pagi ini ada 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Baik, kepada Ibu Persita Pupung Haryadi SPD, kami persilahkan untuk memulai presentasi. Ya, terima kasih untuk Ibu Riadotus Sa'diah SPD selaku moderator. Terima kasih Ibu Rias Anggun Satriana SPD selaku host, dan terima kasih untuk Ibu Sri Mulyani Eskom selaku instruktur. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru hebat sekalian. Saat ini saya akan memaparkan media pembelajaran SAC Bionik untuk materi struktur dan fungsi sel kelas 11. Nama aplikasi saya Bionik, yaitu Biology in Everywhere, Inovative and Creative, di mana saya berharap aplikasi ini dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Materi biologi yang abstrak dapat dipaparkan menjadi lebih konkret dengan adanya media ini. Berikut Bapak Ibu, saya lampirkan. Nah, ini saya lanjutkan kembali. Di sini,
Ini adalah halaman openingnya, yaitu di sini ada Mr. Bionik yang akan memandu bagaimana nanti anak-anak menggunakan aplikasi SAC-nya. Nah, di sini ada tombol, yaitu ada suara dan tidak ada suara. Ini maksudnya adalah background dari suara aplikasi ini, namun di dalam presentasi kali ini tidak terdengar seperti itu. Nah, di sini saya akan membacakan dulu pesan dari Mr. Bionik. Hai semua, selamat datang di Bionik belajar tentang sel. Apa itu sel? Yuk kita lihat ke tombol menu Bionik yang ada di papan tulis dengan cara klik ya. Ini sudah saya klik. Nah, kemudian masuk ke dalam menu Bionik. Di sini ada 5 pilihan menu, yaitu pendahuluan, materi, kuis, games, dan developer. Kita pendahuluan terlebih dahulu. Saya tuliskan mata pelajaran biologi untuk kelas 11 pada semester 1 dan materinya struktur dan fungsi sel. Di sini KD 3.1 menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil. Namun kali ini kita hanya fokus mempelajari struktur dan fungsi sel. Apakah kalian sudah tahu apa itu sel? Yuk, untuk lebih lengkapnya, kita akan pelajari pada menu materi ya. Jadi anak di sini dapat kembali ke menu materi dengan melihat menu di pojok kanan atas. Kemudian kita masuk ke materi. Nah, ini ada pesan dari Mr. Bionik. Tahukah kamu jika tubuh kita tersusun dari sel? Nah, ini ada gambar di sini mulai dari komponen kimia, dan kimia nanti masuk ke DNA. Nah, di dalam sel itu ada DNA-nya. Kemudian sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama untuk suatu jaringan. Kemudian jaringan-jaringan yang berbeda akan membentuk sebuah organ. Kemudian organ yang memiliki fungsi tertentu nanti akan membentuk sistem organ dan sampailah pada level organisme atau individu. Kita ke tombol next. Nah, di sini ada 3 menu dalam materi, yaitu pengertian sel, organel sel, dan macam-macam sel. Nah, di sini nanti bisa diklik sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita bahas dulu dari pengertian sel. Sel pertama kali dilihat pada tahun 1665 oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Nah, di sini beliau mengamati penampang melintang sayatan tipis gabus dari batang tumbuhan di bawah mikroskop. Nah, beliau menemukan bahwa ada rongga kosong segi 6 yang mirip kamar sehingga ia menamakannya sel atau menyebutnya selula yang artinya kamar. Kemudian, seiring perkembangan zaman, pada tahun 1838, Scaleden dan Swan menemukan bahwa sel hidup bukanlah kamar kosong, melainkan berisi cairan sitoplasma yang mendukung segala aktivitas dasar makhluk hidup. Kedua ahli tersebut membangun teori sel, yaitu semua makhluk hidup tersusun dari sel. Nah, ini baru masuk ke pengertiannya. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil bermakna bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Di sini nanti akan dibahas apa saja organel sel dan ternyata fungsi sekresi maupun respon terhadap rangsangan. Nah, kita akan lanjut ke organel sel. Nah, di organel sel ini kita dapat melihat ternyata ada 3 bagian utama, yaitu membran sel, inti sel atau nukleus, dan sitoplasma. Kemudian kita klik tombol next. Nah, di sini ada membran sel. Membran sel itu ternyata terletak di paling luar.
Dia merupakan pintu gerbang utama yang dilalui oleh zat baik menuju maupun meninggalkan sel. Nah, di sini senyawanya itu tersusun dari protein, yaitu gabungan lipid dan protein. Kemudian, di halaman selanjutnya ini ada nukleus atau inti sel. Dia itu bertugas untuk mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Nah, di sini kalau dalam manusia itu seperti otaknya, otak dalam individu atau dalam manusia itu. Kemudian di sini inti sel itu terdiri dari selaput inti, nukleoplasma, kromatid atau kromosom, dan nukleolus. Sitoplasma yaitu bagian cair dalam sel, khususnya untuk cairan yang berada di dalam inti sel, dan 90% itu berisi air. Nah, di sini fungsinya itu sebagai pelarut zat-zat kimia, serta sebagai media terjadi kimia sel. Nah, di dalam sitoplasma ini ternyata terdapat organel-organel yang bekerja sesuai fungsi yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, di sini sudah terlihat gambar organel sel. Nah, ini ada ribosom, mitokondria, kloroplas, sampai dengan mikrotubulus. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ribosom merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di dalam sitoplasma dan ada juga yang menempel di RE atau retikulum endoplasma. Fungsi ribosom sendiri sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada mitokondria yang merupakan organel yang bermembran rangkap dan fungsinya itu sebagai pusat respirasi seluler. Atau kalau dalam sistem fisiologis manusia itu dia sebagai sistem respirasinya. Kemudian ada RE atau retikulum berbentuk kantung pipih dan tabung dua lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Nah, di sini ada jenis retikulum endoplasma, yaitu ada yang kasar dan ada yang halus. Jika yang kasar itu ditempeli oleh ribosom dan fungsinya itu hampir sama dengan ribosom, yaitu melakukan sintesis protein. Untuk retikulum endoplasma yang halus, itu fungsinya untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi. Dan kita masuk ke kloroplas. Nah, di sini merupakan plastida berwarna hijau, dia itu menghasilkan klorofil atau zat hijau daun dan berperan pada saat proses fotosintesis. Di dalamnya pula nanti ada stroma, yaitu cairan kloroplas untuk menyimpan hasil fotosintesis, dan ada sebagai tempat fotosintesis. Kemudian ada badan Golgi, di sini bentuknya kantung pipih bertumpuk yang tersusun dari besar hingga ukuran kecil, yaitu fungsinya untuk menyortir dan mengirim produk sel atau berperan juga dalam sekresi. Merupakan vesikel membran bergantung yang mengandung enzim hidrolitik. Fungsinya adalah untuk mencerna. Jadi kalau dalam fisiologis manusia, yaitu masuknya ke sistem pencernaan. Nah, kita tadi sampai dengan vakuola, yaitu organel yang berisi cairan. Di situ vakuola ini sebenarnya ada di sel hewan maupun sel tumbuhan, tetapi vakuola lebih mempunyai bentuk dan fungsi yang lebih nyata itu di sel tumbuhan. Nah, kemudian vakuola ini berisi senyawa cadangan makanan. Contohnya saja ada juga yang berisi metabolit sekunder atau senyawa kimia, yaitu contohnya antosianin atau pigment sel yang berwarna ungu, merah jambu, biru. Dan kemudian dia itu juga biasanya nanti ada di senyawa kimia seperti rimpang, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sentrosom. Sentrosom itu berfungsi dalam pembelahan sel.
baik mitosis maupun meiosis. Kemudian, selanjutnya kita membahas tentang dinding sel, yaitu sel tersusun dari selulosa yang tersusun dari glukosa. Nah, ini ada analoginya ketika kalian dapat mencubit teman tetapi tidak dapat mencubit pohon berkayu. Nah, ini karena dia itu tersusun oleh selulosa dan dindingnya itu amat keras. Nah, di sini fungsi dinding sel itu untuk melindungi sel tumbuhan dan melindungi dan membentuk sel tumbuhan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke peroksisom, yaitu dia seperti lisosom, berisi enzim oksidatif dan katalase. Di sini dia membantu dalam perombakan H2O2, namun dengan adanya enzim katalase ini, di dalam peroksisom, H2O2 atau hidrogen peroksida dapat diubah menjadi air dan oksigen. Kemudian, ke mikrotubulus, yaitu merupakan salah satu protein filamen pada sitoskeleton. Nah, kita mendengar sitoskeleton sudah terbayang bahwa itu sebuah rangka. Jadi, dia itu berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam sel. Nah, di sini berdasarkan ada tidaknya dinding atau selaput inti, maka sel dibedakan menjadi dua, yaitu struktur sel prokariotik dan eukariotik. Nah, untuk eukariotik dibagi menjadi dua pula, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini sudah ada perbedaan sel prokariotik dan eukariotik, bahwa bisa kita lihat ketika kita sudah mempelajari organel sel tadi, ternyata kita lihat dulu di sini ada sel prokariotik dan eukariotik. Ternyata prokariot itu untuk inti selnya dia tidak mempunyai membran atau tidak mempunyai selaput. Nah, kemudian kalau eukariot dia ada yang membungkus membrannya. Gitu. Kemudian untuk penutup selnya untuk prokariotik berupa kapsul. Karena salah satu contoh prokariotik ini seperti di gambar sebelumnya tadi adalah salah satunya bakteri. Kemudian kalau eukariot itu dia untuk penutup selnya tidak ada pada hewan dan pada tumbuhan itu hanya ada di dinding sel. Nah, kemudian jika dilihat dari organel sel Re, badan Golgi, mitokondria, lisosom, sentriol, dan ribosom, itu yang ada hanya di eukariot. Gitu. Nah, untuk ribosomnya sendiri ada pada sitoplasma, itu untuk prokariotik dan eukariotik ada pada sitoplasma dan Re atau retikulum endoplasma. Dan DNA-nya, jika di prokariotik tadi tidak ada pembungkusnya atau selaputnya, tapi kalau di eukariotik itu ada selaput intinya. Nah, untuk selanjutnya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini untuk sel hewan tidak memiliki dinding sel, karena yang memiliki dinding sel, kemudian kloroplas itu, kloroplas yang masuk plastida itu hanya sel tumbuhan. Kemudian sentrosom, lisosom itu ada di sel hewan. Nah, ini kenapa hanya ada tombol back? Karena di sini materinya sudah selesai. Nah, jika anak ingin kembali lagi ke menu bioniknya, maka bisa mengeklik tombol yang ada di pojok kanan. Nah, karena kita sudah mempelajari mengenai materi, kita mau beralih dulu ke quiz atau games. Mungkin ke games dulu ya, karena ini membuat anak lebih fun, seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke game. Nah, di sini gamesnya kita disuruh untuk menemukan pasangan gambar dan nama sel. Itu pesan dari Mr. Bionik. Nah, kita next ya. Nah, coba mungkin ada yang bisa membantu.
Bisa dinyalakan mikrofonnya. Kira-kira nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu pasangannya apa gitu. Boleh coba, Bu Sita? Iya, boleh, Bu. Yang lisosom itu sama gambar yang nomor 1. Oh iya, kita coba ya, Bu. Oh iya, benar. Wah, bener. Terus yang gambar nomor 2 itu sama kloroplas kali. Bukan kloroplas. Yang gambar Sentrosom, nomor 2 sama Sita. sentrosom ya. Oh iya. Udah itu aja yang aku bisa, Bu. Iya, nilainya cuma 40 kalau cuma 2. Oh iya. Iya. Oke, tadi bilangnya sentrosom ya. Oke. Coba ya, kita coba apakah gambar nomor 2 itu sentrosom? Coba. Wah, ternyata bukan. Nah, Wah, salah ini. iya, ternyata nomor 2 ini tadi apa yang ada titik-titiknya itu? Yaitu retikulum endoplasma. Endoplasma. Gitu, iya. Yang hijau apa ya kira-kira ya, Bapak Ibu? Mitokondria. Salah, Bu. Yang hijau? Kloroplas. Nah, Kloroplas. good. Kloroplas, betul. Ya, betul. Teringat ada klorofil itu kan zat hijau daun. Iya, betul Ibu. Terima kasih. Nah, kemudian yang nomor 3 apa ya? Coba kita coba sentrosom ya, apakah benar atau tidak? Ya, ternyata salah. Berarti yang nomor 3 itu adalah mitokondria. Mitokondria. Kemudian jelas yang terakhir adalah sentrosom. Nah, ini nanti jika anak sudah selesai itu ada congratulations student, proud of you. Jadi itu sebuah reward untuk anak. Nah, di sini ada tombol replay itu untuk mengulangi kembali, atau jika si anak sudah ingin ke kuis, berarti kita menuju ke menu bionik lagi, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke kuis ya. Kita coba jawab lagi ya. Istilah sel pertama kali dinyatakan oleh Robert Hooke. Kedua, sel prokariotik ditunjukkan pada nomor tadi tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki organel. Oke, terima kasih Bu. Kemudian yang berperan dalam respirasi sel adalah mitokondria ya. Oke, good. Ya. Nah, ini ceritanya yang terlihat adalah yang hijau-hijau itu termasuk apa ya? Termasuk apa ya? Oke, karena terlewati, nggak apa-apa. Nah, ini nomor 6 ini apa ya jawabannya kira-kira? Nah, ini. Jadi di sini kenapa ada waktu itu untuk membuat anak apa ya nanti ingin mengulang kembali ke tampilan tempat Bapak dan Ibu, angka 80-nya naik ke atas gitu ya. Padahal di AHL-nya itu sudah saya paskan di tengah gitu. Nah, kemudian setelah selesai mencoba kuis, kita masuk lagi ke menu bioniknya dan sampailah pada menu developer. Nah, demikian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya. Baiklah, sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya akan memberikan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, sesi tanya jawab akan dibuka 2 termin dan setiap termin ada 2 pertanyaan. Sebelum bertanya, silakan buka atau unmute mikrofon atau bisa ketik lewat chat kolom chat, dan insya Allah kami akan merekap chat Bapak Ibu. Terima kasih. Kami persilakan.
Ya, Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Arta Wardani di Oke. kolom chat. Ya, apa Ya. perbedaan sel dan apa ini? Virus, apa Bu? Virus itu apa ini? Virus, Bu. Virus ya Bu? Ya, Oh, nggih, nggih. virus. Oh, nggih, virus niku Bu, maksudnya mungkin Silakan nggih. Bu Sita untuk ditanggapi. Oke. Terima kasih Bu Arta, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, di sini eh, virus dan sel itu sama-sama kecil, ya kan? Tapi ternyata virus itu lebih kecil ukurannya daripada sel. Nah, sel di sini saya contohkan bakteri. Jadi nanti virus versus bakteri gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa yang sudah saya pelajari gitu. Kalau untuk virus itu DNA-nya hanya RNA atau DNA saja. Nah, kalau virus itu hanya bisa hidup itu kalau ada sel inangnya atau ada hostnya. Tetapi kalau bakteri itu atau sel prokariotik, salah satu contohnya tadi bakteri, itu dia dapat memperbanyak diri atau membelah diri di lingkungan yang mendukung atau tidak mendukung seperti itu. Jadi virus ini bisa disebut dengan gimana ya? Jadi statusnya itu bisa bukan makhluk hidup gitu sebenarnya. Nah, kemudian dari penyakit yang ditimbulkan, kalau virus itu jelas ya kemarin sudah ada pandemi ini di Indonesia itu ada COVID. Nah, dia itu lebih ke merugikan atau dia itu dapat merusak sel sehat. Dia merusak sel sehat. Jadi hostnya itu atau sel inangnya itu lebih ke sel. Nah, kalau bakteri, di sini memang ada bakteri penyebab penyakit. Tetapi ada manfaatnya juga kalau bakteri dapat membuat yogurt, kemudian cuka, kecap, dan yang lainnya. Gitu. Ya, bagaimana Ibu Arta Wardani penjelasan dari Bu Sita? Apakah sudah jelas? Iya, iya Bu, sudah sangat jelas sekali. Terima kasih Ibu Arta Wardani atas pertanyaan yang dilontarkan. Ya. Ya, terima Silakan kasih. kepada Bapak Ibu untuk masih ada waktu. Silakan boleh bertanya. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, ya, Bu Sita, saya sedikit ada pertanyaan. Bu. Nggih. Tadi saya melihat paparan Bu Sita tentang apa tadi organel sel. Di mana tadi saya lihat itu ada gambar gerak atau apa ya, semacam ikon bergerak-gerak. Sangat menarik sekali itu. Nah, kalau saya lihat dari ikonnya gerak-gerak semua itu, apakah itu fungsi dari organel itu memang seperti itu, gerak-gerak atau bagaimana, atau hanya sekedar kesan menarik gitu? Oh, ya. Gitu. Nggih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Itu maksud saya kenapa saya tampilkan beberapa organel di menu sebelum masuk ke materi. Nah, itu karena untuk menarik anak-anak saja, jadi itu saya beri animasi yang ada di SAC-nya, seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih. Oke, sami-sami, Bu. Iya, ambil Nyar dah. Nah, antar dia. Pinjam aku nih. Nah, kenapa sih kuning di biji kuning? Saya jual lah. Banyak kasur. Ya, silakan Bapak Ibu untuk yang mau bertanya. Ya, Bu Sita, ini ada satu pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu Jasmine ya? Oh, nggih. Nggih, Bu, pripun Bu pertanyaannya? Sekali Bu, untuk game sangat menarik sekali. Bagaimana Bu kalau cara membuat, kalau boleh tahu,
Nah, terima kasih Oh, untuk nggih. pertanyaan. Oh, Ibu Jasmine, ya. Oh, nggih, Silakan. nggih. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Jasmine untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi di sini saya memang menyisipkan satu menu yaitu games. Nah, karena saya mencoba mengeksplor SAC-nya itu ternyata di template. Jadi nanti ketika Bu Jasmine membuka SAC-nya itu, nanti di menu utama di toolbar-nya itu ada yang namanya template. Nah, di template itu nanti Ibu Jasmine pilih yang teks. Nah, di teks itu nanti ada pilihan, ada dua pilihan, ada vertikal sama horizontal. Nah, nanti klik salah satunya, maka akan muncul uh, di slide-nya itu menu teksnya itu. Kemudian kita lihat di sebelah kanan itu nanti ada template setting. Nah, tempat editnya itu di situ. Begitu, Bu Jasmine. Iya. Demikian jawaban dari Ibu Sita atas pertanyaan dari Ibu Jasmine. Bagaimana Bu? Bisa dipraktikkan? Ya, terima kasih Bu Sita. Nanti biar dicoba. Nggih. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Permati. Nggih. Ya. Maaf, saya telat. Mau lihat lagi gamesnya boleh, Bu? Oh, nggih. Nggih, Pak. Sangat boleh. Sebentar, nggih. Sebentar, nunggu. Nah, sudah muncul belum, Bu? Ya, sudah. Oke. Nah, di sini sebelum masuk game itu ada pengantarnya dulu, Bapak. Jadi, nanti ada instruksinya dari Mr. Bionic ini. Jadi nanti anak-anak memasangkan gambar dan nama sel yang tersedia. Kemudian mengklik tombol next. Nah, di sini ini gamesnya Bapak. Jadi yang sudah saya buat dengan menu template tadi. Jadi ada gambar, nanti bisa ditarik sesuai dengan namanya. Jika tidak sesuai, nanti akan ada salah. Nah, kalau di tempat saya ini bunyi sih sebenarnya ada tet gitu kalau salah. Dan ini gambarnya bisa gerak sendiri. Nah, ketika benar, nanti akan sesuai. Begitu, Bapak? Ya. Bagaimana Bapak Permati? Nanti setelah ini bisa dicoba. Selamat mencoba. Ya, terima kasih. Siap nyontoh, nggih. Dari Bapak Permati. Nggih, boleh, sangat boleh, Bapak. Iya, karena tadi yang bertanya sudah berapa ya? 3, masih ada 1 kesempatan lagi. Dan waktu masih sekitar berapa ini? 15 menit. Silakan pada Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, bisa lewat unmute atau bisa ketik lewat chat. Ya, ini dari Ibu Siti Mariam. Bagus sekali Ibu, saya juga pengen nyontoh. Ibu sangat hebat, sukses Ibu. Nggih, Masya Allah. Matur nuwun Ibu Siti. Nggih, sangat boleh Bu, sangat boleh sekali. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Nggih. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, akan saya simpulkan dari pembahasan Bu Sita tadi, ada berbagai kesimpulan di antaranya
Yang pertama adalah bagian terkecil dari menyusun suatu organisme yang sangat penting untuk menjaga serta melakukan aktivitas kehidupan. 2. Ada 3 bagian utama dari sel, yaitu membran sel, sitoplasma. 3. Organel sel. Dimohon Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya. Saya ulangi. Yang ketiga, organel sel. Ribosom, mitokondria, retikulum, endoplasma, vakuola, lisosom, badan Golgi, peroksisom, tubulus, dinding sel, kloroplast, dan sentrosom. Struktur sel dapat dibagi menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan struktur sel eukariotik. Sel prokariotik dan sel eukariotik mempunyai perbedaan, yaitu sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki selaput inti, sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki selaput inti. Sel eukariotik dibagi menjadi 2, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Demikian kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi Ibu Siti. Saya juga sampai melongo tertarik tadi. Terima kasih kepada Ibu Sita atas ilmunya, semoga barokah. Amin. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya akan mengakhiri sesi presentasi Pikon dan saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ria. Acara presentasi Ibu Sita telah selesai dan waktunya kami pamit. Apabila ada salah baik kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up.